Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo semuanya, apa kabar kalian? Sekarang kita cerita ya. Sebenarnya kenapa sih kok dia itu datang dan pergi di kehidupan kamu? Gak jelas. Kenapa sih sebenarnya? Fokus sama orangnya. Kita cek sama-sama energinya ya. Ada Four of Swords, King of Cups, The Tower, Queen of Wands. Kenapa dia datang dan pergi di kehidupan kamu? Ada Five of Cups, King of Pentacles, The High Priestess, The World, dan ada King of Wands. Oke, di sini kita mulai ceritanya ya. Kenapa dia muncul dan tenggelam? Misalnya dia nyapa kamu apa kabar, tiba-tiba ngejawabnya itu lama lagi. Dasarnya gimana? Dasarnya dia suka, ada perasaan sama kamu, gitu loh. Ada perasaan sama kamu. Di sini koneksinya, dia adalah orang yang sebenarnya lagi banyak beban, teman-teman. Jadi ketika dia berusaha, sebetulnya dia tuh adalah orang yang mau move on, nggak mau mikirin kamu lagi, gitu loh. Tapi di sini aku melihat energinya dia itu masih nggak terbendung perasaannya sama kamu. Dia sudah menyadari bahwa di sini hubungan kamu dengan dia itu sudah benar-benar berakhir. Namun ada namanya kehampaan. Kehampaannya gimana sih Kamela? Kehampaannya itu kayak gimana ya? Karena perasaan sudah dalam, jadi segala macam keputusan dia tuh kayak gak menjalani kehidupannya seperti yang dia mau, gitu loh. Ada hal-hal yang ngebuat dia tuh mungkin sedikit trauma. Ada yang ngebuat dia itu kadang kuat, kadang mellow, ya kan? Di sini sih aku melihatnya juga dia adalah orang yang tekadnya keras sebetulnya. Tekadnya keras. Ingin segala sesuatu tuh yang real, yang dia, misalnya kalau dia itu sedang berada pada proses move on, dia tuh getol gitu loh. Sampai akhirnya sepertinya dia itu lelah. Jadi ngerti gak sih? Oke, aku dengan emosi aku akan bertahan. Oke, aku bener gitu loh. Aku nggak mau lagi sama nih orang atau sama kamu. Tapi di sini ketika ada pilihan, oke, aku harus move on atau enggak, dia masih stuck aja gitu. Dia masih mau nggak ngehubungin kamu, tapi nggak mau maju ke depan juga. Jadi masih kayak complicated sebetulnya ya. Ada perasaan-perasaan di sini yang aku lihat. Dia itu menunggu momen, karena mungkin di sini ketika dia ngomong sama kamu, either kamu sakit hati, either kamu itu kayak tibenya kayak gini nih, oh kabar lo gimana,
baik gak sih? Oh ya udah gitu. Sementara dia tuh yang kayak gampang, kok tanggapannya gini sih. Ada kayak bayangan-bayangan dia itu tentang kamu yang kamu tuh kayaknya acuh tak acuh. Dia takut digituin. Mungkin teman-teman ketika dia mulai texting kamu, ya, itu udah keringetannya udah kayak biji jagung. Jadi udah gede-gede gitu, udah kayak aduh dibalas nggak ya. Tapi begitu kamu balas, dia tuh mikir lagi, kan aku harusnya udah move on ya. Jadi tiba-tiba kayak switch on switch off-nya cepet gitu loh. Dia berusaha proses pelajaran move on, tetapi ketika dia ingat kamu, dia chatting kamu, tapi begitu kamu chatting, oh iya, kayak cek ombak gitu. Oh iya, dia berarti masih ingat aku. Gitu. Yang gimana sih? Dia itu tidak menunjukkan namanya dia tuh pengen sebetulnya gini loh teman-teman. Karena dia ngeblur dalam arti dia nggak tahu tujuan kamu itu apa ke dia, dan dia tuh ada harapan bahwa kamu itu datang kontak itu lebih agresif. Karena di sini dia itu sebetulnya ada gengsi yang tinggi banget, ada gengsi yang sepertinya nggak bisa dia utarakan. Aku malu kalau chatting dia lagi, kayak ada perasaan takut gitu loh, tapi pengen disamperin, pengen diramahin duluan gitu. Hai, apa kabar? Gimana kamu? Tapi dia kayak mau jawab dengan seneng, itu kayak gengsi, mengingat mungkin ada perasaan gini loh, kalau aku terusin nanti kedepannya ngebuat kamu makin kecewa, ngebuat kamu makin tidak menentu. Mungkin dia juga udah punya kehidupan sendiri dan aku di sini ganggu. Dia takut ada kayak kejadian kalau dia suka sama lagi. Jadi dia tuh kayak membatasi omongan bahwa semakin dia genggam kamu, ibarat kalau kayak pasir ya, digenggam itu kan makin lepas dari sela-sela jari. Jadi sebaiknya kayaknya ditarik ulur gitu loh teman-teman, supaya hubungannya itu awet lama. Paham gak sih? Kalau teknik tarik ulur itu adalah teknik yang yang penting dia ingat aku deh, dan dia tuh hidup dengan bayangannya sendiri gitu tentang kamu. Ada spesial imajinasi dia tentang kamu di sini. Aku sih nangkepnya kayak gitu ya teman-teman. Yang berakhir apa? Ya di sini berakhir salah satu pasti akan kecewa gitu loh. Bahkan atau salah satu juga nggak mikirin sama sekali. Ketika memang kamunya nanti sudah lebih ramah, dianya nanti yang kayak pura-pura cuek gitu loh. Itu ada kayak gitu teman-teman. Jadi ada namanya sistem tarik ulur yang seperti itu gitu loh. Jadi ngebuat gemes banget sih gue ini, mau ngapain sih nih orang. Soalnya kita klarifikasi lagi ya pakai kartu ini. Oke, kita lebih dalam lagi. Teman-teman, aku melihatnya dia adalah orang yang perasaan sama kamu itu stabil, tapi memang nggak ditunjukin. Dia khawatirnya kamu di sini sudah memiliki pasangan, ya. Atau kalau memang ini diteruskan, akan menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, pikiran dia ke kamu, apa yang dia pikirin ke kamu sebetulnya adalah
kayak perasaan-perasaan kangen, perasaan gairah, perasaan-perasaan yang sebetulnya cuman kamu yang bisa ngobatin gitu loh. Ada keegoisan di sini dimana dia itu merasa bangga kalau oke, aku tuh bisa ngelupain kamu loh. Jadi orangnya ini tuh kayak ada dendam yang nggak diungkapin sebetulnya sama kamu. Jadi dia tuh mau buat kayak kamu tuh cemas, kamu itu kayak merasakan gimana ya, yang dia rasain juga gitu loh. Kalau kamu nggak ngabarin, dia nggak ngabarin gitu. Atau kalau kamu ngabarin, dia akan lama jedanya baru ngomong lagi. Kenapa? Dia sendiri itu juga sebenarnya merasakan kalau misalnya gue ngomong, gue juga nggak dapat apa-apa. Gue nggak bisa sama kamu. Kenapa? Karena mungkin di sini memang sudah ada pasangan lain, ya. Kalian sama-sama udah ada jalannya sendiri lah, gitu. Atau ada tujuan yang itu udah fundamental, udah nggak bisa dia papain. Di sini aku juga melihat seperti kayak ada dia ini sebetulnya kayak merasa feeling lonely, ya, feeling lonely ketika dia mau menghubungi kamu. Itu sebenarnya ingin ada satu komunikasi timbal balik yang iya juga gitu loh. Tapi kadang-kadang di sini kamunya kayak nggak serius gitu loh. Kamunya yang kayak ketika dia komunikasi jawabannya kok atau dia merasa karena dia tersugesti ya, takut gitu, jawabannya kok kayaknya dingin ya, hai gitu doang gitu. Dia tuh mengharapkan adanya kamu tuh lebih banyak atraktif, lebih banyak ngomong. Dan di sini dia berpikir bahwa ini ada perasaan sedih nih teman-teman, aku lihatnya. Ada perasaan dimana ketika dia udah ngomong sama kamu itu ada perasaan happy, tapi sekaligus sedih gitu loh, karena akan terulang lagi memori-memori dari masa lalu. Kemudian aku buka lagi satu lagi. Di sini kenapa ada Two of Cups? Ini sih lebih ke arah dia ingin hubungan yang bisa dijalani sekarang. Kalau ibaratnya minta gayung bersambut gitu loh. Tapi kedepannya kita nggak tahu. Kalau seandainya dia mikirin terlalu jauh, dia nggak bisa. Intinya gitu. Jadi itu kayak hubungan yang jangan sampai ada kayak hubungan-hubungan yang kamu pikirin terlalu jauh. Nah, makanya itu juga jadi satu pertimbangan kalau aku nyapa dia, nanti ada tuntutan nggak gitu. Karena dia di sini juga sebetulnya merasakan sakit gitu loh. Mungkin karena sudah berkomitmen atau bagaimana, atau dia sudah punya jalan sendiri ya. Itulah alasan-alasan kenapa sebenarnya dia itu datang dan pergi di hidup kamu. Perasaan cinta masih ada, cuman banyak kekhawatiran, kondisinya juga tidak memungkinkan. Kamu udah punya jalan sendiri, dia juga punya jalan sendiri, intinya kayak gitu. So, ini adalah pembacaan kurang lebih nggak sampai nggak tahu deh berapa belas menit. Semoga kalian suka, ditonton, dan nanti bisa merenung deh, enaknya ini aku gimana ya gitu ya. Aku harap sih hubungan kamu dengan orang ini itu bisa komunikasinya minimal lancar aja dulu, sama netralin perasaan masing-masing kalau misalnya kalian sudah punya pasangan. Karena sesuatu yang nggak ada tujuannya itu akan capek. Oke? Bye-bye.